Halo adik-adik semuanya. Halo, perkenalin, nama aku Gilbert dari TIS FTUI 2021. Nah, di video ini nih, aku bakal jelasin tentang pengolahan data sama penyajiannya. Udah pernah belajar belum nih? Kalau belum, ayo ya kita belajar sekarang. Oke, halo lagi adik-adik. Kita lihat nih, ada dua orang di sini nih. Ada Siti sama Daudin. Kira-kira mereka ngapain ya? Ada angka-angka juga di sini. Ada tinggi dia 130, ada berat dia 40, golongan darah dia ada O, ukuran sepatunya ada 35. Terus di Udin juga punya nih. Kira-kira belajar apa sih nih? Tapi kalian pernah gak sih ini? Kalian udah tahu belum sih berat badan kalian berapa, tinggi kalian berapa, golongan dari kalian berapa, apa, terus ukuran sepatu kalian tuh berapa? Udah tahu belum? Nah, jadi sekarang ini nih kita akan mempelajari data yang berkaitan sama diri kamu. Gitu. Oke, kita lanjut slide-nya ya. Jadi, data itu apa ya? Ayo, apa? Data. Tadi itu dikumpulin deh. Ada beberapa yang dikumpulin. Ada apa aja tadi? Ada golongan darah, berat badan, tinggi. Berarti itu kan keterangan ya. Keterangannya itu pasti benar sama nyata. Oh, berarti data itu keterangan yang benar dan nyata. Nah, begitu. Terus kan tadi ada angka, ada huruf, berarti bisa berwujud apa aja nih? Bisa berwujud angka, huruf, gambar bisa, keadaan bisa, suara bisa. Apalagi nih, matematika bisa juga, bahasa bisa, simbol-simbol lainnya juga bisa jadi data. Nah, gitu tuh adik-adik. Jadi udah tahu ya data itu apa ya. Jadi ulang lagi, data itu keterangan yang benar dan nyata. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, ada dua data nih. Data primer sekunder. Apalagi nih? Udah tahu kan tadi data itu apa? Yang benar dan nyata. Keterangan yang benar dan nyata. Terus ini ada data primer sama sekunder. Apa dong ini? Oke, ini juga gampang kok. Kalau bicara bedainnya, ini cuma proses ngambilnya doang sih sebenarnya. Ada yang diambil secara langsung sama nggak langsung. Kalau langsung ya primer, nggak langsung sekunder. Dah, simpel kan? Contohnya gimana? Contohnya ya. Oke, gampang nih. Yuk kita lihat nih. Wah, kalau diambil secara langsung, misalnya kalian lagi tugas kelompok buat ngukur tinggi kalian berapa, berat kalian berapa. Nah, kayak gitu kok. Lihat tuh. Misalnya ini si Siti sama siapa ya? Sama Lani deh. No, si Siti lagi ngukur tingginya si Lani. Nah, terus lagi tuh si Beni sama Edo misalnya tuh lagi ngukur berat badannya. Lanjut ya. Sekarang kalau data sekunder gimana sih? Itu nggak diambil nggak langsung. Misalnya golongan darah. Kan nggak mungkin nih golongan darah kalian hitung sendiri. Maksudnya kalian periksa sendiri. Kalian ngambil darah teman kalian kan nggak mungkin kan. Jadi ya kalian mau harus minta data dari UKS dekat dekat kalian. Minta apa ini data dari golongan darah kami itu apa ya gitu. Oke, itu buat data primer sama sekunder. Sekarang ayo kita lanjut lagi. Macam-macam pengumpulan data. Kita udah tahu data itu apa. Ternyata data dikumpulin ya. Kalau dikumpulin gimana caranya? Nah sekarang kita bakal belajar itu. Aduh, udah banyak lagi nih. Ada tes, bertanya langsung, isian singkat, pencatatan langsung. Susah ya? Nggak kok, ini gampang. Kalau kita mulai dari yang pertama, yang warnanya hijau. Ini tes. Kalau tes itu berarti ngumpulin datanya ini dari kalian ngerjain sesuatu gitu. Misalnya apa ya? Kalian lagi ulangan nih. Kan otomatis yang kalian kerjain itu dikumpulkan ke guru kalian. Nah, kemudian dari bapak atau ibunya dapat data nih dari ujian kalian. Itu namanya ambil data dari tes. Nah, begitu. Terus lanjut nih, bertanya langsung yang warna kuning nomor 2. Misalnya gini, ada
Edo sama Benny nih, kan di screen tuh ada ya, Edo sama Benny. Si Benny misalnya nanya ke Edo, Edo, buah apa sih yang kamu suka? Oh, apel. Kalau yang nggak suka, pisang. Nah, kayak gitu. Nanya langsung nih ke si Benny nanya ke Edo. Terus Edo nanya balik nih ke Benny. Benny, buah apa yang kamu suka? Mangga. Yang nggak suka? Pepaya. Nah, kayak begitu. Bertanya langsung. Itu gampang kan? Bisa lanjut yuk. Yang warna ungu, apa nih? Isian singkat ya? Isian singkat itu kalian dikasih kertas kecil, ntar kalian isi nama. Misal tuh dikasih kertas kayak ginian kan, yang warna kuning ini ada keterangannya dan namanya, alamatnya apa, tinggi badannya berapa, terus ada berat badan berapa, golongan darah apa. Nah, itu kayak isian langsung, ntar kalian dapat datanya. Terus pencatatan langsung yang warna kuning terakhir. Ini waktu kalian misalnya ke UKS, terus di petugasnya tuh nyatet-nyatet tuh. Oh, kalian diukur tinggi sama dia, dicatat sama dia. Kalian lagi ngukur berat badan dia, terus dicatat sama berat badannya sama dia. Nah, kayak begitu buat catat langsung. Nah, oke, itu sekian buat pengumpulan data. Kalian udah tahu nih data itu apa, terus cara ngumpulinnya kayak gimana. Ya kalian kan udah dapat. Kalau misalnya kita udah ngumpulin data, ngapain lagi ya habis ini? Terus penyajian data. Kita udah ngumpulin data, sekarang kita sajiin datanya. Lah, sajiin data kayak gimana tuh? Terus gimana caranya aja? Susah gak ya? Oke, kita lihat lagi ya. Jadi buat penyajian datanya ini, kalian bisa berupa daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis. Bisa kok, bisa. Lanjut ya. Nah, ini ada 3 dulu. Ada daftar, ada tabel, sama ada diagram gambar. Coba dulu yang daftar ya. Yang warna merah. Kalau daftar itu, kan kalian dapat datanya tadi. Kalian sajiin tuh dalam bentuk daftar, ditulisin semuanya tuh, semua kalian tulis. Misal tinggi badan, tulis semuanya 140, 142, 138, 150, tulis aja semuanya tuh. Mau ngacak juga nggak apa-apa, terserah kalian itu. Udah itu buat daftar kan. Gampang kan buat daftar. Sekarang tabel. Tabel, misalnya kita mau nyatet golongan darah, diurutin lebih rapi sih daripada daftar tadi. Oh, misalnya si Pandu golongan darahnya A, oke. Terus misalnya Zaki golongan darahnya A, terus Putri golongan darahnya A. Nah, kayak gitu tuh kalau tabel. Kalau misalnya di daftar kan langsung ditulisin, oh 140, 130, nggak dikasih tahu tuh namanya siapa. Kalau di tabel ada tuh namanya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, udah kan tuh daftar sama tabel. Sekarang ada lagi apa ini? Diagram gambar. Oke ya, kita lanjut diagram gambar. Sebentar saya geser dulu. Oke. Oke, ini diagram gambar. Jadi pakai gambar. Misal satu gambar itu mewakilin berapa. Nah, kita lihat di sini ada orang baca buku biru sama orang pakai baca buku kuning. Yang baca buku biru wakilin 10 orang, yang baca buku kuning wakilin 5 orang. Nggak kelihatan datanya. Nah, itu lihat tuh datanya tuh. Misalnya yang paling atas tuh, ada 2 orang pakai baca buku biru, sama 1 orang baca buku kuning. Berarti total datanya berapa ya? 10. 10 kan 1 buku biru. Kalau 2 buku biru berarti 20. Terus sama yang buku kuning tuh 5. Jadinya 25. Berarti 25 orang nih yang di data pertama. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa ini? Penyajian data. Oh, lanjut yang tadi ternyata. Oke, jadi ada diagram batang sama diagram garis. Kelihatannya susah ya. Tapi bisa. Nggak terlalu susah kok. Oke ya, saya geser dulu. Oke, kita mulai dari yang batang. Jadi, kalau batang itu berbentuknya batangan. Terus misalnya kita bisa ambil data dari diagram batang itu dari daftar bisa, dari tabel bisa. Oke. Misalnya nih, kalian habis ulangan, ya kan, habis ulangan. Dapat tuh nilai-nilainya. Oh, si Budi sama si Tini dapat nilainya 2. Oh, si ini sama si ini dapat nilainya 4. Si ini sama si ini dapat nilainya 5. Terus kalian catat semuanya tuh. Oh, jadi yang dapat nilai 2 itu misalnya ada 5 orang, yang dapat nilai 4 tuh ada 5 orang. Nah, diagram batang tuh kayak gitu loh misalnya. Misalnya nih, terus harus kita masuk ke contohnya di sini ya. Ada nilainya berapa aja nih? 4 sampai 10. Oke. Terus kita lihat. Kalian catat lagi nih. Yang nilainya 4 berapa orang ya kira-kira? Kalian cari-cari tahu tuh. Oh, ternyata yang nilainya 4 tuh ada 2 orang. Nah, habis itu kalian bikin di grafiknya.
nilainya 4, 2 orang. Oh, di sini nilai kan di garis lurus yang geser kayak gini. Nah, kalau misalnya banyak siswanya berarti ke atas. Nah, berarti nilainya 4 tuh daerah sini. Terus kalau misalnya banyak siswanya 2, berarti naikin dikit lagi sampai 2. Oh, sampai 2 kalian bikin batangnya. Dapat deh itu nilai 4, banyak siswanya 2. Kalau misalnya 5, misalnya 6 orang, lanjut aja sampai habis gitu. Pokoknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kayak gitu. Sebenarnya diagram garis itu sama aja, sama kayak diagram batang, tapi dia pakai titik-titik. Coba kita lihat ya. Misalnya tinggi badan umur. Pas dia umur 7 tahun, tinggi badan 120 misalnya. Terus pas dia umur 8 tahun, tingginya 135. Oh, ya udah tuh kalian udah bikin titiknya 2, garisin aja, seret. Nah, nggak usah kalian bikin batangnya, bikin garisnya aja. Kayak gitu. Jadi mirip jadi diagram batang sama diagram garis. Oke, itu aja. Habis itu kita lanjut lagi. Sekarang kita kuis. Ayo kita kuis. Ayo ya, semuanya coba. Oke, ini sepertinya mudah. Kita lihat. Tinggi badan siswa 150 cm, jumlah siswanya 6. Tinggi badan 155, jumlah siswanya 12. Tinggi badan 156, jumlah siswanya 4. Terus tinggi badan 159, jumlah siswanya 8. Yang paling tinggi berapa orang? Ayo, kita hitung yang paling tinggi berapa orang. Yang paling tinggi itu berarti 100 berapa? 159. 159 ternyata ada 8 orang. Terus yang paling pendek kita hitung lagi ya, ada berapa orang yang paling pendek? Paling pendek dari 150 ada 6 orang. Terus ditanya lagi, berapa orang yang paling tinggi dikurang yang paling pendek? Berarti yang 159-nya kan 8 orang. Kita kurangin nih sama yang 150-nya 6 orang. Berarti 8 orang dikurang sama 6 orang dong. Nah, berapa tuh? Itu jawabannya. Lanjut ya. Oke, ini soal kedua. Ini mulai sama kayak tadi. Ayo, ada yang bisa? Berapa banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi? Berarti kita lihat yang paling tinggi berapa nilainya? Apa 65 yang paling tinggi? Enggak kan? Nilai 65 paling rendah. Apa 75? Enggak. Ada 80 lebih tinggi lagi. Terus 85 lebih tinggi lagi. Oh, 90 paling tinggi. Dan yang dapat 90 berapa orang nih? Oh, 2 orang. Berarti jawabannya A. Oke, kita lanjut. Oh, ini susah ya. Kita lihat lagi, oke? Oke, banyak siswa yang punya nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Yang nilai tertinggi berarti berapa? Tadi kayak tadi. Paling tingginya berapa? 90 bukan, 100. Oke, di 100 ada berapa orang nih? 1 orang. Berarti yang paling tinggi adalah 1 orang. Lanjut lagi. Selisih siswa nilai tertinggi sama terendah. Oke, yang tertinggi 1 orang. Tadi udah kan? Yang terendah kita cari. Yang terendah berarti nilainya 60. 60 ada 7 orang. Berarti nanti 7 kurang. Berarti yang terendah kan 7 orang. Yang tinggi 1 orang. Berarti nanti yang terendah kurang yang tertinggi. Yang terendahnya 7, yang tertingginya 1. Berarti 7 kurang 1, 6. Nah, itu jawabannya yang A. Oke, lanjut. Oh, ternyata udah habis. Oke, terima kasih semuanya. Udah mau dengerin mata belajar hari ini tentang penyajian data, pengumpulan data. Semoga adik-adik ngerti ya sama materi ini. Kalau nggak ngerti, nanti bisa ditanyain. Terima kasih semuanya. Aku pamit undur diri dulu. Dadah.